Maaf Pak, Ya, saya ada pertanyaan sedikit. siap. Bapak dari mana Pak? Dari Kota Cirebon, DPRD Kota Cirebon. DPRD Kota Cirebon, dengan Bapak siapa? Fitrah Malik, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cirebon. Kesini untuk kepentingan apa ya Pak ya? Kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Ketua mendampingi Bapemperda. Ini ada Ketua Bapemperda Pak Novel dalam rangka komparasi Raperda. Apa sering Bapak berkunjung ke sini? Lumayan favorit, cukup favorit. Apa karena ada Ibu Anissa? Oh, itu pasti. Kalau Ibu Nisa Maulani ini termasuk apa ya, yang selalu menerima kami, setia menerima dari Kota Cirebon, karena memang juga saya nilai Bu Nisa cukup humble, terus kemudian juga kita dalam hal komparasi ataupun konsultasi sharing selalu diarahkan dengan dengan anggota dewan yang lainnya gitu kan ya, khususnya di Cimahi ini, supaya apa yang kita komparasikan itu bisa benar-benar dapat kita bawa atau kita diskusikan kembali di Kota Cirebon begitu. Kenapa sering kesini katanya Pak Novel? Iya, yang pertama kan Cimahi secara geografi hampir sama dengan Cirebon ya. Sama-sama kota, kemudian luas juga nggak jauh berbeda, penduduk juga mungkin nggak jauh berbeda ya karakteristik. Kemudian yang pasti di Cimahi ini kita bisa ketemu dengan teman-teman sekretariat yang juga mungkin cukup komunikatif lah ya, terutama Bu Nisa ya. Bu Nisa ini kan kita sangat kenal baik ya kan. Beliau juga kalau ada acara di Cirebon juga suka menghadiri gitu. Jadi kami sudah sangat dekat lah dengan beliau. Enak juga berkomunikasi ketika ada mungkin hal-hal yang kita butuhkan untuk bahan-bahan beliau sangat cepat untuk responnya gitu. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD bersama Teteh Anissa. Bu Anissa, boleh bisa memperkenalkan diri? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nisa Maulani. Kebetulan saya dinas di DPRD Kota Cimahi. Saya di bagian umum keuangan dan penerimaan tamu. Kenapa saya ada di penerimaan tamu? Mungkin selain saya di sini sudah cukup lama, Ibu, sudah hampir 20 tahun, ya. Makanya saya punya gelar di sini. Selain saya gelarnya sos, saya juga punya gelar. Kebetulan saya bertanggung jawab di bagian itu. Jadi dari DPRD manapun seluruh Indonesia pasti datang ke DPRD Cimahi untuk kunjungan kerja. Selain ada anggota DPRD dan pimpinan yang menerima kunjungan dari DPRD seluruh Indonesia pun, saya pun selalu ada, karena selain saya bertanggung jawab di bagian menerima tamu, semua orang yang pernah kesini pasti pernah ketemu saya. Makanya saya dijuluki dengan Nisa Maulani SPT. Saya sampai bingung, saya juga bingung ya, kenapa SPT ya? Siapa itu SPT? Kok ibu nggak tahu sih SPT? Saya juga agak, SPT itu apa? Saya bilang, spesialis penerima tamu. Jadi ya punya julukan itu, saya di DPRD Cimahi. Unik ya Bu ya? Ya, sangat unik sekali. Makanya kalau ke DPRD Cimahi jangan bosan-bosan kalau pasti ketemu saya lagi, ketemu saya lagi. Nggak akan bosan, ibunya cantik. Masya Allah, terima kasih. Tadi juga sempat disinggung ya Bu ya? Ya. Kalau ibu pernah bergaul di dunia model. Betul, betul. Ya. Izin saya mengenalkan, kebetulan saya sebelum dinas di pemerintahan itu saya pernah kerja di modeling juga, karena dengan punya kelebihan mungkin dari tinggi, mungkin saya sudah masuk ke nominasi itu dan saya punya kepercayaan diri yang maksimal. Ya. Selain di birokrasi dan dunia model itu kita harus punya percaya diri, karena kunci utama untuk jadi modeling dan public speaking itu kita harus punya percaya diri. Mungkin saya punya kelebihannya dengan pemaparan saya terlalu pede. Akhirnya ya sudahlah, kalau ada apa-apa budi saja yang menunjukkan. Ya. Berarti ada ini ya Bu ya? Ada kaitannya dengan dunia ibu dulu yang ibu menjadi modeling dan ibu sekarang itu ada kaitannya Bu? Ada, sama sekali sangat berkaitan. Kenapa saya bilang sangat berkaitan? Karena di dunia pemerintahan itu ada bagian hubungan masyarakat, dan hubungan masyarakat itu melekat di orang yang istilahnya punya semua sebenarnya menjadi SPT itu sebenarnya bisa, tapi kan keterbatasan waktu dengan yang lain-lainnya akhirnya
saya yang maju gitu, karena mungkin mereka melihat background saya pernah jadi model, dan mungkin di model itu kan suka ada pembelajaran dari seperti tata krama dan attitude dan selainnya, dan itu juga ada pembelajaran untuk public speaking dan lain-lain. Jadi kerja di DPRD Cimahi itu berhubungan dengan dunia model sangat banyak. Gitu. Terus bagaimana cara ibu menghadapi atau menerima tamu yang datang dari luar daerah Indonesia? Gitu ya, insya Allah kalau kita sebagai tuan rumah di sini, kita menerima dengan sangat hormat dan sangat baik, apalagi dari seluruh Indonesia yang ke DPRD Kota Cimahi. Otomatis kita sebagai penerima tamu harus memberikan kesan. Dalam artian kesan itu kita harus menghormati tamu, harus humble juga, harus istilahnya ya namanya tamu kita datang kita hormati. Ada ini nggak Bu? Ada cerita unik nggak? Pengalaman unik yang paling berkesan saat ibu menerima tamu dari luar gitu, bisa diceritain nggak Bu? Sedikit aja. Ini kalau pengalaman sebenarnya banyak sekali, kalau saya ceritain mungkin bisa berapa SKS ya. Tapi yang unik-unik itu kebetulan kan saya sudah bersuami, saya anak 3. Kemungkinan besar orang melihat saya itu humble ya. Tapi ketika orang yang baper pasti nyangkanya, ih ibu itu suka sama saya. Karena baik, mungkin terus karena dekat. Padahal terlalu lama. Iya, terlalu lama mungkin. Padahal saya tuh gak hanya ke tamu aja yang seperti itu. Saya ke staf di sini atau yang atasan saya, semua yang ada di sini pun saya ramah, karena orangnya ya itu, orang bilang siapapun yang kesini saya sapa gitu, mau siapa, apa kabar? Ya, SKSD ya, tapi nggak apa-apa, tapi kan jadi positif juga ke saya ya. Betul. Jadi banyak sekali yang, ibu maaf, bapak itu minta nomor telepon, ya ini saya udah punya suami. Jadi banyak yang minta nomor telepon ya Bu ya? Sampai rekan saya, sampai ibu saya pusing, kenapa? Dimintain nomor telepon sama bapak itu, udah saya bilang aja saya udah bersuami. Ada yang lucunya, ada yang percaya, enggak saya udah menikah. Anak 3 saya juga. Anak 3, Ada Bu, Masya Allah cantik. Jadi ada plus minusnya ya Bu ya, tapi saya tidak pernah mau mencoba kayak jutek gitu ya. Saya mau punya suami nggak boleh. Nggak, jadi pengalaman mereka adalah positifnya saya bertemu banyak orang, istilahnya dari seluruh Indonesia, dari kota kabupaten lain, akhirnya kita punya saudara. Tapi negatifnya mungkin karena banyak ada sedikit ya, mungkin ya namanya laki-laki ya, Bu boleh nggak saya temenin makan gitu kan. Tapi it's okay, itu sebenarnya tidak masalah, tapi karena kita profesional dan bekerja, akhirnya beliau yang agak-agak malu itu akhirnya segan dengan saya, karena mungkin bapak izin saya mohon maaf, saya di sini bekerja, jadi tupoksi saya hanya melayani bapak untuk kunjungan ke DPRD Cimahi. Gitu. Harapan Anissa ke depannya itu apa sih? Oke, kalau harapan saya sih insya Allah dimanapun saya bekerja saya harus punya etika, karena kalau cantik bodoh dan punya etika juga percuma ya. Jadi intinya insya Allah dimanapun saya tempatkan nanti, insya Allah etika saya akan selalu pakai, saya akan menghormati atasan dan semua yang kayak senior-senior saya. Jadi intinya harapan saya selain sehat, saya juga insya Allah pengen sukses. Amin. Depannya insya Allah kalau ada rezekinya bisa jadi naik mungkinnya, selain jadi dewan atau jadi apa yang naik kelas gitu ya. Tapi insya Allah itu semua balik lagi ke takdir. Tapi insya Allah semua mimpi-mimpi saya Allah kabulkan. Ada ya mimpi ya Bu ya? Ada. Amin. Insya Allah jadi amin. Amin, jadi doa ya. Amin amin. Saya doa. Ayo yang panggil